Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum Pascal. Jadi, di sini kita dapat melihat simulasi sebuah jarum suntik yang telah diisi dengan air dan ujung jarumnya diganti dengan balon yang telah diberi banyak lubang. Jadi, apabila ploton pada bagian atau jarum suntik itu ditekan, maka air akan keluar dengan pancaran yang kuat di setiap lubang pada balon. Kenapa? Hal ini membuktikan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Inilah yang disebut hukum Pascal. Oke, sekarang kita coba diperhatikan sebuah dongkrak hidrolik yang penampangnya ditunjukkan seperti gambar di samping. Jadi, ini adalah gambar dari dongkrak hidrolik. Di sini adalah F1 dengan luas penampang A1. Kita sebut sebagai penampang kecil. Nah, itu akan diteruskan ke penampang besar, menghasilkan gaya F2. Nah, ingat prinsip dari hukum Pascal ya. Prinsip dari hukum Pascal itu adalah dari gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, itu prinsipnya. Kita lihat dari persamaan hukum Pascal. Persamaan dari hukum Pascal itu adalah menjadi F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Kita tahu tadi F2 apa itu gaya yang dihasilkan pada penampang besar. F1 itu adalah gaya yang diberikan pada penampang kecil A1 adalah luas penampang kecil A2 adalah luas penampang besar. Ya, ingat tadi ya prinsip dari hukum Pascal di mana dari gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Untuk penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari ya salah satunya adalah mesin hidrolik dan pompa hidrolik. Di sini biar lebih jelas lagi saya akan menjelaskan tentang simulasi tentang hukum Pascal terutama pada mesin hidrolik. Nah, mungkin kalian pernah melihat di tempat pencucian mobil ya, di mana di tempat pencucian mobil itu mobilnya itu diangkat di atas. Nah, itu pakai mesin hidrolik. Nah, langsung saja kita melihat simulasi dari hukum Pascal. Nah, di sini simulasi dari hukum Pascal. Kita buktikan apa benar diberikan gaya di F1 atau di penampang kecil, apakah benar nanti menghasilkan gaya yang lebih besar di penampang yang besar ini ya. Di sini saya sudah tetapkan luas penampang pada pipa yang besar adalah 500 cm kuadrat. Kalau di pipa kecil itu luas penampangnya itu 20 cm kuadrat. Nah, di sini simulasinya simulasinya menggunakan mobil yang menggunakan massa 200 kg. Kita letakkan mobil ini di atas pipa penampang besar. Nah, kita berikan gaya yang kecil ya, 500 Newton. Coba kita berikan gaya 500 Newton di F1. Kira-kira berapa gaya yang akan didapatkan di F2? Nah, kalau sesuai rumus atau konsep dari hukum Pascal inilah ya, F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Kita simulasikan. Wah, ternyata dapat. Gaya yang di atasnya 12.500 Newton. Ya, benar. Ya, sesuai dengan prinsip hukum Pascal tadi. Dari gaya yang kecil 500 Newton yaitu menghasilkan gaya yang lebih besar 12.500 Newton. Tapi mengapa mobilnya nggak terangkat? Nah, karena
mobil ini mempunyai beban 19.600 Newton, nah, bebannya lebih besar gayanya dibandingkan dengan gaya ke atasnya F2. Makanya mobil dengan gaya ke atasnya F2, maka mobil itu nggak terangkat. Maka biar mobilnya keangkat, kita kasih gaya F1 lebih besar ya. Coba kita kasih 1000 Newton itu ya. Nah, kita simulasikan. Baru terangkat kan mobilnya. Mengapa mobilnya terangkat? Karena F2-nya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan beban ya. Itu yang jadi pokoknya ingat prinsip hukum Pascal tadi ya. Dari gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Oke. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita mencoba mengerjakan contoh soal. Di sini ada soal yaitu luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan itu 5 Newton, maka gaya keluaran maksimum adalah kita mencari yang diketahuinya dulu. Yang pertama tadi A1 itu luas penampang 1 itu 0,04 meter kuadrat dan A2-nya itu 0,10 meter kuadrat. Maka yang ditanya itu besar gaya pada penampang 2 atau F2-nya. Maka diingat tadi persamaan dari hukum Pascal itu P2 sama dengan P1. Maka F1 sama dengan A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka kita masukin nilai F1 tadi itu 5 Newton per A1 tadi 0,04 meter kubik meter kuadrat sama dengan F2-nya kita belum tahu, terus dibagi A2 itu tadi 0,10 meter kuadrat. Maka kita cari F2-nya menjadi 5 dikali 0,10 per 0,04. Maka kita hitung 5 kali 0,10 tadi dapatnya 2,5 per 0,04. Maka hasilnya itu 12,5 Newton. Jadi besar gaya pada penampang 2 adalah 12,5 Newton. Nah, selanjutnya sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti pada gambar di bawah ini dapat dilihat pada gambar. Nah, agar benda tersebut terangkat maka diperlukan gaya sebesar titik-titik-titik. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus menggunakan rumus dari hukum Pascal. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa yang diketahui pada soal. Nah, diketahui yang pertama itu A1 sama dengan 50 cm kuadrat dan untuk yang A2-nya itu 4000 cm kuadrat dan F2-nya 16.000 Newton. Nah, yang ditanya itu F2-nya. Nah, kita masukin nih di rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F1-nya belum kita ketahui. Maka F1 per A1 itu 50 cm kuadrat sama dengan F2-nya itu 16.000 per A2-nya itu 4.000. Maka F1 kita sederhanakan agar mudah untuk menghitungnya menjadi 4 dikali 50 Newton sama dengan 200 Newton. Maka nilai F2 itu 200 Newton. Nah, jadi sekian tentang penjelasan konsep hukum Pascal dan contoh soal. Kemudian kita masuk pada kesimpulan.
Yaitu, hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Samaannya yaitu P2 sama dengan P1, F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau F2 sama dengan A2 per A1 sama dengan F1. Dan selanjutnya, prinsip hukum Pascal, dari gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Baiklah, sekian penjelasan singkat tentang konsep hukum Pascal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kurang jelas, silakan komen di bawah.